yang layak kami sembah, banyak yang layak kami puji Tuhan. Raja, berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Biarlah penyembahan kami pagi hari ini hanya demi kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarkanlah penyembahan hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih belum capek? Belum ya. Puji nama Tuhan. Kita menyongsong hari kemerdekaan dengan semangat. Kita semangat untuk menyembah Tuhan. Kita semangat memuji nama Tuhan. Wah, lemes ini. Lemes ini menyongsong kemerdekaan, gak semangat ini. Semangat memuji nama Tuhan? Amin. Semangat. Saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, siapa yang mau menari buat Tuhan Yesus? Coba berikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan bagi pagi hari ini Bapak Ibu. Berikan salam kepada tetangga kanan kiri. Masih belum capek ya? Kita bangkit berdiri ya. Kita pagi hari ini kita sama-sama kita menari buat Tuhan. Amin. Amin. Berikan salam pada
tetangga depan kanan. Tas ya. Haleluya, haleluya. Kita menari pagi hari ini buat Tuhan. Seperti Daud ya, kita akan menari buat Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu dan jemaat, baik yang sudah sepuh maupun masih muda, ini luar biasa menarinya buat Tuhan, melompatnya buat Tuhan. Masih belum capek Bapak Ibu? Belum? Wah, Banarton aja nih belum capek. Bapak Sugeng gimana? Udah capek Pak Sugeng? Belum ya, puji nama Tuhan, luar biasa. Kita akan sekali lagi kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Sebelumnya jika ada yang mau bersaksi, saya berikan waktu dan tempat untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Barangkali ada, kita akan pujikan pujian Kami Terima Kuasa-Mu.
dapatkan mahkota Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. Tuhan sekali lagi. Amin. Ada yang mau bersaksi mungkin? Tidak ada ya. Puji nama Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit ya, Bapak Ibu. Bukan karena mohon maaf sebenarnya tadi agak terlambat. Ya mungkin karena jalan sekarang luar biasa ramainya, ditambah lagi banyak yang bersepeda, jadi sedikit terlambat buat kami untuk melayani Tuhan. Tapi dengan terlambatan waktu ini tidak membuat untuk lebih semangat lagi lah untuk tetap melayani Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita sebentar lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak yang saat ini kita lagi menghadapi musim pandemi COVID-19, tapi kita percaya bahwa meskipun beribu-ribu rebah, berpuluh-puluh ribu rebah saat ini yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita yakin bahwa anak-anak Tuhan kita tetap berdiri. Apa yang dikatakan di Mazmur 90 itu tergenapi buat kita, buat keluarga kita, buat keluarga GKI di tempat ini. Kita tetap berdiri, kita meskipun saat ini kita lagi di suatu yang sulit. Mungkin ekonomi kita terdampak, tapi kasih setia kemurahan Tuhan
setiap hari senantiasa buat kita. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Walau beribu-ribu untuk berdiri tegak, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rembah di sisiku, walau 10.000 kebaikanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 kebaikanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami, dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, meski langit tanpa surah, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Seribu rembah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 kebaikanku, takkan ku goyah sertaku. Walau 10.000 di sisiku, kau tetaplah
mulia, sebab Yesus besertaku. Sekali lagi katakan bersyukur untuk doa firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami rindu, hati kami haus akan firman-Mu yang menjadi air kehidupan. Firman-Mu juga bagaikan pedang bermata dua. Firman-Mu juga bagaikan palu godam yang bisa menghancurkan setiap kekerasan hati kami, yang bisa menusuk kedalaman hati kami. Tetapi firman Tuhan juga menjadi sauh yang kuat, yang memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang kehidupan, di tengah-tengah apapun juga goncangan-goncangan ini. Tetapi ketika kami mau mendengar firman Tuhan, ketika kami mau berpegang teguh kepada sauh itu, maka kami akan tetap berdiri tegak, kami akan tetap tidak goyah, dan kami tetap bisa menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, hamba-Mu yang sederhana ini, kiranya Tuhan berkenan memakai penurapan daripadamu, supaya setiap firman kebenaran-Mu sajalah yang disampaikannya. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, ucapkan selamat pagi, Shalom. Syukur kepada Tuhan, oleh karena anugerahnya kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kita semua tahu bahwa besok kita akan merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. 75 ini bukan waktu yang singkat, tapi 75 ini satu umur manusia rata-rata 70, 75, mungkin 60, seperti itu. Ya, ini depan masih ada dua. Sini Mas, depan Mas. Biar penuh. Ini depan dua masih. Kosong tuh itu. Ya, ini silain dulu nih. Ya, ya sampingnya. Geser kok. Ya, murid telatan ini ya. Bahwa kita akan merayakan hari kemerdekaan. Kita bukan pelaku perjuangan, tetapi kita sebagai penikmat dan pengisi daripada kemerdekaan itu. Betul ya? Ada yang lahir di tahun itu sebelum Indonesia merdeka? Satu-satunya Mbak Narto barangkali. Mbak Narto, Pak Har, berapa orang ya? Ya. Tapi saya apakah
waktu itu pernah mengangkat senjata atau tidak? Ya, Banarto pernah mengangkat senjata lewat musuh apa? Menyerang musuh. Senjatanya apa? Laras panjang. Wah, berarti Banarto ini berjuang. Saya tidak tahu karena saya belum lahir. Ya. Tapi yang namanya orang berjuang itu dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah apa yang pertama? Yang pertama apa? Orang berjuang itu yang pertama dibutuhkan apa? Ya, keberanian. Tanpa keberanian tidak mungkin orang itu bisa berjuang. Berani pokoknya. Ya, berjuang apa? Ya kalau zaman dulu melawan penjajah, baik dari Belanda maupun Jepang maupun Inggris, enggak sampai sini ya? Enggak. Ya di Surabaya saja, enggak sampai ke Madiun. Jadi yang paling banyak adalah orang Belanda, Londo, ya, berjuang melawan Londo. Tapi di zaman sekarang juga banyak orang yang masih berjuang melawan Londo. Ya, kalau saya ngomong berjuang melawan Londo, kalau saya khotbah di Jawa Tengah sana, mereka itu ketawa semua. Mengapa begitu? Kenapa? Karena di sana mereka paling suka dengan Londo. Tahu maksudnya ya? Iya. Kalau musim orang duwe gawe seperti saat ini nih, wah itu kepung, ya, kepung apa? Ya, membuat kalangan 5 orang, 3 orang, 4 orang, dan dia mainkan Londo di situ, gitu ya. Ya, sehingga mereka merasa nyaman. Dulu mau Londo dimusuhi ya. Ya sekarang Londo dibuat mainan. Artinya apa? Main remi. Betul ya? Nah itu kan ada gambar Londo. Queen, Joker. Queen apa King ya? Oh King. Nah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, perjuangan membutuhkan suatu keberanian. Yang pertama. Sehingga sekalipun para pendahulu kita, para pahlawan kita hanya bermodalkan bambu runcing katanya waktu itu, mereka berani perang melawan penjajah yang punya senjata lebih modern. Katanya begitu kan? Katanya loh, karena saya tidak menyaksikan sendiri. Tapi itu benar. Ya, keberanian yang sedemikian luar biasa. Sehingga pada akhirnya dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan coba dilanjutkan. Dan dengan keinginan yang luhur, maka penjajahan di atas dunia ya. Undang-undang dasar itu loh, pembukaan. Ayo kita baca undang-undang dasar supaya kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur katanya macam begini.
Ya. Sampai keinginan luhur tadi ya. Terus oh ya orang bocoran lah. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka betul ya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Betul ya? Dengan berdasarkan kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesenangan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hafal toh? Pinter tenang memangnya. Ya, moco. Ya, lebih baik kita harus jangan lupa undang-undang dasar itu ya, supaya kita jangan salah. Jadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sadarkah apakah bangsa kita saat ini betul-betul sudah merdeka atau belum menurut panjenengan? Sudah merdeka apa belum? Bangsa kita ini. Ya, satu memang merdeka. Kita tidak dijajah, tidak ditekan, tidak ditindas, tidak diatur oleh bangsa lain. Memang betul bahwa kita ini merdeka dari penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Tetapi bentuk-bentuk penjajahan itu berbeda dengan zaman dulu. Indonesia, bangsa kita, secara tidak sadar, kita ya, ini juga masih belum merdeka betul. Bahkan kita bangga dengan penjajahan itu. Betul nggak? Bener nggak? Coba. Hampir saja sekarang ini sangat langka wanita-wanita yang mau mengenakan kebudayaan sendiri. Contoh pakaian. Dia lebih senang memakai pakaian orang asing. Betul? Lebih bangga mengenakan pakaian orang asing. Lupa akan tradisi kita sendiri. Ya, ibu-ibu sekarang mana ada yang mau pakai konde, apa itu? Gelungan. Mana ada? Ya. Sekarang kalau ada yang pakai itu malah jadi barang yang langka. Betul ya? Padahal itu sebenarnya asli. Ya, selendang. Ya, di mana-mana dulu wanita-wanita itu pakai selendang itu hal yang biasa. Karena memang itu budaya kita. Sekarang hampir sudah tidak kita jumpai lagi. Itu tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mulai meninggalkan budaya yang adiluhung, ya, dan kita lebih suka mengenakan pakaian orang asing. Benar nggak? Ya, termasuk kita saat ini. Ya, celana itu budaya mana? Budaya Barat ya. Betul, katanya begitu. Dulu orang tahun 1800-an lah. Itu jarang yang pakai ya celana. Maksudnya celana panjang. Orang Jawa biasa pakai apa? Ya pakai sarung. Sarung itu budaya Jawa. Asli Jawa. Sarung. Ya, orang Batak juga sama ya Pak Siagian, sama yang pakai sarung ya, itu menjadi budaya. Tapi saya salut dengan orang Batak itu, sampai hari ini mereka masih banyak kalau ada acara-acara itu manten apa, mereka dengan bangga mengenakan ulos, mengenakan sarung begitu ya. Orang Jawa ini gampang sekali terpengaruh ya, itu sehingga kita lebih bangga mengenakan bukan pakaian kita yang asli. Kita perlu kembali kepada ini, karena memang pakaian itu sebenarnya tidak ada
tidak ada kaitannya dengan sebuah keyakinan, karena pakaian itu adalah menjadi ciri khas dari suatu daerah, ya daerah tertentu, begitu ya. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar menjadi hal yang seperti itu, saudara ya. Tapi mari kita di momen kemerdekaan negara kita yang ke-75 ini, kita tetap semangat, jangan kita terus dijajah oleh bangsa lain apapun ya, karena memang kita sadar bahwa 75 tahun ini betul-betul kita masih belum bisa mandiri, betul nggak? Belum bisa mandiri apa saja ya, baik teknologi ya maupun dalam bidang-bidang yang lain, kita masih sangat-sangat tergantung oleh atau dari negara lain. Bahkan ironis sekali, Indonesia yang gemah limpah lojinawe ya, subur makmur ini, kalau kita ini masih impor beras misalnya, bawang juga kadang masih impor ya. Ini menjadi PR bagi kita semua. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi inilah kondisi yang terjadi ya. Maka bagi saudara, makan aja kita masih impor, apalagi barang yang lain. Coba semuanya punya HP ya, punya toh. Hanya ada satu HP yang buatan Indonesia asli, mereknya Oppo, betul? Oppo. Dulu kalau kita dipanggil ya di Oppo, nah gitu ya. Nah ini merek HP Jawa asli. Nah kalau yang namanya Samsung nggak ada, ini pasti barang luar, barang asing. Itu hanya guyonan saja. Oppo pun itu bukan buatan kita. Kenapa sekian ratus juta orang-orang yang jenius orang Indonesia ini kok yo sik durung iso gawe ya HP dewe? Katanya begitu ya. Ya. Nah, sekarang ini lagi dikembangkan, mudah-mudahan nanti bisa bergulir, tambah maju, mobil ciptaan SMK. Gak jauh dari sini, SMK Wonoasri ya, SMK model PGRI yang menciptakan, gak tahu itu asli apa orang ya, mudah-mudahan itu rakitan mereka merangkai begitu, tapi masih sebatas mobil untuk dipakai jualan pecel keliling ya, tapi kita menghargai kan gitu ya. Ya mudah-mudahan di situ nanti dikembangkan lagi yang lebih baik, lebih sempurna ya. Ini menjadi PR kita semua, menjadi bukan siapa-siapa, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi inilah kondisi keberadaan daripada bangsa kita yang masih sangat tergantung oleh bangsa yang lain. Memang tidak akan pernah satu bangsa pun bisa berdiri di atas kaki sendiri, yang semuanya bisa dicukupi sendiri. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Kalau kita punya HP yang bagus, mungkin harganya di atas 20 juta mungkin, ya kan? Tapi apalah artinya kalau tiba-tiba satelit di sono macet gitu ya? Kira-kira bisa berfungsi nggak? Nggak bisa. Apa artinya kalau punya HP tapi tidak ada sinyalnya? HP yang bagus pun tidak ada, jadi barang yang jadi sampah, begitu ya? Jadi sampah. Bapak Ibu, sekarang ini orang berlomba untuk mendesain, menciptakan sesuatu hal yang aneh-aneh. Sekarang diciptakan masker termahal di dunia. Sudah melihat ya? Harganya itu sekitar berapa miliar itu ya? Itu yang membuat siapa? Yang mendesain siapa? Orang Israel, Bapak Saudara. Ya, Israel menciptakan seorang desainer kondang pertatakan berlian dan permata. Ya, itu yang pesen pengusaha dari Korea yang ada di Amerika dengan nilai kurang lebih sekian puluh miliar. Masker gitu. Kira-kira nek gawe masker koyo ngono kuwi. Ya. Terus piye gitu, Saudara? Ya, tapi itu bukan untuk dipakai.
Ya itulah namanya orang yang duit akeh dia beli. Ya. Jadi dia beli tapi bukan untuk dipakai. Tapi itu adalah perhiasan. Ketika dipakai ya wah kena lampu ya cemplorot ya. Malah bingung ya. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita kembali bahwa kemerdekaan itu sangat penting. Ya, kemerdekaan itu sangat penting. Karena tanpa kemerdekaan tentu kita tidak bisa hidup bebas. Ya, tidak bisa hidup bebas. Kita ada di dalam perhambaan, penjajahan, dan dalam tekanan. Pengalaman 350 tahun Indonesia dikuasai oleh Belanda. Betapa menderitanya. Kita punya harta kekayaan, sumber alam yang luar biasa, tetapi bangsa kita yang mengolah, bangsa kita yang mengupayakan, tapi penjajah yang menikmati. Ada dalam tekanan. Beras panen, kita nggak boleh makan beras. Katanya dulu justru kita malah makan ya empok, tiwul, gaplek, seperti itu. Saya masih menikmati pada waktu saya masih kecil ya, saya masih SD itu saya masih menjumpai di tahun 70-an itu banyak orang yang pakai gaplek itu, cetot dan saya namanya. Ya. Cetot apa gadot? Ya, itu sarapan saya tiap pagi itu. Makan cetot. Ya, gatot ya. Memang lain Bapak Saudara. Ada namanya cetot, ada namanya gatot. Kalau cetot itu padi kemudian digilintir-gilintir seperti tai kucing begitu. Tetapi itu tidak ini. Itu teman-teman saya itu dikasih parutan kelapa, kasih gula putih. Ya, itu namanya cetot kalau tempat saya. Ya. Ya empun, terserah. Pokoknya nanggonku jenenge cetot. Nah, itu tiap pagi ibu itu selalu membelikan sarapan itu. Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, gak enak hidup dalam penjajahan. Ya, karena kita ada di dalam perhambaan dan dalam tekanan. Kemudian arti daripada kemerdekaan itu ya kita tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ya, kita harus lepas dari situ. Kalau kita tidak merdeka berarti kita masih dituntut dengan banyak hal oleh yang menjajah kita. Kemudian terikat, ya. Kemudian bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Ini makna daripada ketidakmerdekaan. Karena itu Bapak Saudara kita harus lepas dari itu. Jangan mau kita masih hidup di dalam penjajahan dan keterkurungan, keberhambaan. Ya, secara jasmani kita sekarang sudah merdeka. Tetapi apakah secara rohani kita masih sudah merdeka atau belum? Ya, secara rohani apakah kita sudah merdeka atau belum? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketidakmerdekaan itu dalam Alkitab itu dikatakan dengan bahasa perbudakan. Ya, mari ayat yang pertama kita akan buka. Ya, Ulangan pasal 15 ayat 12. Ulangan pasal 15 ayat 12. Sudah? Ulangan 15 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya.
Tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ini konteksnya adalah tentang jual beli budak. Pada waktu zaman Musa, karena ini ditulis dalam kitab Ulangan, itu berlaku namanya zaman perbudakan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, biasanya mereka yang dijadikan jaminan adalah anaknya. Misalnya orang tua punya budak, ya, lalu jaminannya adalah siapa yang dijaminkan? Kalau sekarang kan sertifikat. Waktu itu belum ada sertifikat, belum ada BPKB, betul nggak? Belum ada barang-barang yang bisa dijadikan jaminan. Jaminannya apa? Ya anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kesepakatan. Mesaknya ya, betul nggak? Ya, maksudnya adalah mereka itu dijaminkan kalau tidak bisa membayar, maka dia harus ikut orang yang memintangi itu untuk bekerja sampai lunas. Diperhitungkan berapa satu hari dia punya bayaran, dia harus kerja berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun. Tapi di sini dikatakan itu apa tadi? Tahun ya. Ya, pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang yang merdeka. Nah, selama dia masih menjadi budak, masih jadi jaminan, maka dia tidak berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Dia tidak berhak untuk mengatur waktunya dan lain sebagainya. Mereka betul-betul ada dalam kekuasaan orang yang membeli itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi budak ini betul-betul dia tidak punya hak hidup sedemikian rupa, ya. Tetapi di sana ada undang-undang. Pada tahun yang ketujuh maka lunas ora lunas mereka harus dibebaskan. Makanya ada istilah dengan tahun Yobel, ya, tahun pembebasan, begitu ya. Ini kontekstualnya di sana. Karena itulah maka sebagai orang-orang yang merdeka itu harus hidup dan menghidupi dirinya sendiri. Bahkan kalau dalam beberapa referensi, Bapak Saudara, budak itu boleh dikasih makan dan boleh juga tidak dikasih makan. Jadi dia bisa, kalau tuannya bagus ya kasih makan, kalau enggak ya dia bisa tidak dikasih makan. Tapi dia harus kerja. Coba betapa menderitanya, betapa sengsaranya. Begitu ya. Kemudian di dalam Yeskiel 27:13 saya baca saja. Yawan, Tubal dan Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. Jadi orang itu diganti, ditukar dengan barang, Saudara. Wah, mengerikan ya. Inilah nasib dari seorang budak yang sedemikian sangat mengerikan. Nah, sekarang kita tarik dalam kehidupan di masa sekarang. Memang kita secara pemerintahan kita sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul kita ini benar-benar sudah merdeka? Kemerdekaan yang bagaimana? Saya menyimpulkan ya tentang kemerdekaan. Yang pertama adalah kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Oke, sudah lulus kita. Kemudian yang kedua, kemerdekaan dari dunia yang berupa, apakah kita sudah betul-betul merdeka secara ekonomi? Apakah kita sudah betul-betul merdeka dari sakit penyakit? Apakah kita sudah betul-betul merdeka dari hutang piutang? Lalu apakah kita sudah merdeka untuk beribadah?
Mari kita akan renungkan secara ekonomi. Apa kita sudah merdeka secara ekonomi sampai hari ini? Sudah merdeka belum? Secara ekonomi. Siapa yang sudah merdeka secara ekonomi di sini? Ya. Orang yang merdeka artinya bebas. Ya, bebas. Siapa yang taruhlah sebelum corona ya. Sebelum corona. Berapa kali panjenengan rekreasi dalam 1 tahun? Berapa kali? Setiap tahun itu loh, ada waktu untuk rekreasi itu berapa kali? Ada yang minimal 1 kali ya. Rutin ya. Rekreasi kan tidak harus jauh-jauh. Ya, di bantaran sungai itu ya bisa. Ya. Ya toh? Adalah kita melakukan seperti itu. Kalau belum, berarti kita masih belum merdeka secara ekonomi. Benar nggak? Ya. Siapa yang sini yang bebas menggunakan uang? Ya, toh? Bebas, betul-betul nggak ada beban dengan uang. Ya, loss. Ada? Nggak ada ya? Mikir dong. Kita mengeluarkan uang itu mikir. Nah, berarti kita belum merdeka. Betul nggak? Kalau orang itu merdeka, dia masuk di rumah makan, dia pasti lihat yang kiri, bukan yang kanan. Kalau orang masuk rumah makan lihat yang kanan, berarti dia nggak merdeka. Tahu maksudnya? Tuh. Kalau lihat yang kiri, itu apa biasanya? Daftar apa? Daftar menunya. Yang kanan mesti daftar harganya. Betul nggak? Nah, kalau kita lihat yang kiri, berarti kita no problem dengan harga. Betul nggak? Tapi kalau kita melihat yang kanan, bro ya, kantongnya ini betul-betul tidak merdeka. Makanya kan beda ya. Kalau orang itu merdeka uang, itu pasti dia tanya begini, di sini makan yang paling enak apa? Menu favoritnya apa? Betul nggak? Ya, itu namanya orang merdeka. Tapi kalau nggak merdeka, yang paling murah apa? Nah, itu loh saudara. Contohnya, kita masih sangat-sangat terbatas untuk mengeluarkan keuangan kita. Berarti kita secara ekonomi masih belum merdeka. Ya. Tidak ada jaminan hari tua. Siapa di sini sudah punya jaminan hari tua? Ada? Hanya pegawai negeri. Ya. Mbak Giti sampai sekarang cair apa Mbak? Kok cair Mbak? Wah. Kula niki jane pun nunggu-nunggu iki. Dirapel-pirangi gaji 13 barang ya. Pokoknya Mbak Giti nanti cair beli mobil ya Mbak. Nah, mobil. 8 bulan ya. Kali sekian juta saudara. Bayangin itu berjuta-juta ya. Ya kan? Nah, saudara, jadi kita yang ada di Indonesia memang pemerintah belum bisa memberikan jaminan hari tua bagi masyarakat. Kita dikasih BPJS atau jaminan kesehatan ya. Nah, kalau sakit kita tidak bayar. Tapi yo sapa sing gelem loro saja. Ya toh? Tapi menurut saya itu masih bagus daripada sama sekali tidak. Ya kan? Bagus. Kemudian ada bantuan-bantuan yang ini. Tetapi kalau kita kita kalkulasi dengan kehidupan kita masih jauh dari sempurna, betul nggak? Ya, masih jauh dari sempurna. Karena itu loh saudara, kalau panjenengan kepengen dapat jaminan, di dunia ini ada beberapa negara yang menjamin masyarakatnya dikasih pensiun bukan karena dia pegawai negeri. Satu adalah yang saya tahu itu Belanda. Ya, Belanda ini negara yang menjamin orang-orang tua itu dikasih ya dipelihara oleh negara. Makanya di sana tidak ada pengamen. Ora ono pengamen.
Ya, tidak ada orang yang minta-minta, tidak ada. Semua dipelihara oleh negara, gitu loh. Jadi memang mereka benar-benar merdeka. Lalu ada orang mengatakan, ya bener toh Pak, itu kayak ini dari Indonesia 350 tahun, ya juga worono, makanya mereka bisa memberikan itu. Nah, kalau itu saya tidak tahu apakah seperti itu atau bagaimana. Ya, mestinya kita sendiri yang kita yang punya malah harusnya ya. Tapi ya ini yang terjadi. Ya, karena mereka mau jujur, pegawai-pegawainya, pejabat-pejabatnya itu tidak korup ya, sehingga kekayaannya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sakit penyakit, siapa yang tidak pernah sakit? Ya, semua orang pasti pernah sakit. Jangan bilang kita yang di sini termasuk saya tidak sakit. Sekarang saya ini lagi pusing sedikit ini. Ya, ada pusing-pusing sedikit. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya tidak merdeka dari sakit penyakit. Lalu yang ketiga tadi saya sebutkan hutang piutang. Ada di sini yang tidak punya hutang? Angkat tangan. Saya nggak ada hutang. Orang harus angkat tangan. Berarti dia hutang apa? Jadi panjenengan ini orang yang suka berhutang ya. Nah, semuanya kita punya pinjaman ya, hutang piutang. Kemudian apakah kita sudah merdeka di dalam ibadah? Apakah ibadah kita ini, apakah panjenengan betul-betul merdeka? Saking merdekane kono gereja angel. Betul enggak? Wangel sudah. Suruh bersekutu wangel. Walasan ngono online, wah ini kapan ya gereja iki iso ibadah? Bareng gereja dibuka ibadah, yo ora teko. Ya. Penak online aku kasih karo turu. Betul enggak? Itu manusia itu sudah. Ini orang yang tidak merdeka. Ada kesempatan tetapi tidak bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ya macam-macam alasannya. Ya repot dan lain sebagainya. Ya. Manusia itu begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemerdekaan rohani yang berupa bebas dari rasa bersalah. Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, berarti kita tidak merdeka. Dihantui dengan rasa bersalah. Betul enggak? Kalau panjenengan sadar melakukan kesalahan, kira-kira ada rasa was-was, rasa takut enggak? Pasti ada ya? Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Ya, rasa bersalah, rasa takut. Ya tadi itu loh, misalnya sampai punya hutang, ketemu wong sing ngutangi. Kira-kira piye? Madhek ngono. Ditagih kan gitu ya. Ya, padahal ini hutang janjinya mau mengembalikan kan begitu ya. Itu saja kalau ketemu dengan orangnya, itu kita merasa apa? Ya merasa malu, merasa sungkan gitu ya. Tapi di sini ada juga ya ketemu tapi biasa saja, gitu ya. Biasa saja. Gak usah sungkan, ngutang bayar kok ya, gitu misalnya. Ya, ada rasa intimidasi dari iblis. Ketika kita melakukan kesalahan dosa dalam hidup kita, maka iblis itu selalu mengintimidasi. Intimidasi itu artinya begini Bapak Saudara, kita itu selalu diingatkan, kamu dosa kamu, ya, kamu telah melakukan itu, kamu tidak layak ke gereja karena kamu orang berdosa. Lihat itu, ya, diintimidasi terus, ya. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan, iya, saya kok tidak layak ya, orang pantes kumpul karo wong-wong suci-suci kae lho. Ini nggak ada namanya suci.
Itu adalah taktik daripada iblis untuk melemahkan kita, Bapak Saudara. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata begini, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, caranya supaya kita tidak mau diintimidasi oleh iblis, maka kita harus bertobat, mengaku dosa kita, dan setelah itu kita tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Betul? Ya. Misalnya, wah aku mari tukaran. Ya. Mari tukaran, ya, mengeluarkan kata-kata, mulai dari kata-kata yang paling atas di surga sampai yang ada di bumi, di bawah. Semua kata-kata itu sudah dikeluarkan semua. Nah, dia merasa malu. Ya, dia merasa malu. Dia merasa tidak layak. Akhirnya orang itu apa? Wah, saya enggak lagi. Aku rumangsa awakku reget. Ya. Aku tak preisik neng gereja. Kira-kira tindakan seperti ini benar apa enggak? Benar apa enggak, Saudara? Salah. Yang betul adalah kita memang betul orang berdosa, telah melakukan kesalahan. Maka kita harus mengaku. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan membuka pintu tobat untuk kita semua, asal kita mau datang mengakui dan punya komitmen untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni berarti Tuhan sudah tidak lagi mengungkit-ungkit, Tuhan tidak lagi mengingat segala dosa kita itu, kejahatan kita itu. Ya, Tuhan sudah lupakan. Makanya kita tidak boleh mengambil lagi terus mengingat lagi. Kita masih terpuruk di situ. Jangan biarkan iblis untuk terus menekan hidup kita, terus untuk mengintimidasi hidup kita, sehingga kita hidup di dalam ketakutan, hidup ke dalam ketidaklayakan. Tidak. Tuhan mau supaya kita merdeka dari itu semua, Saudara. Kalau kita sudah mengaku dosa kita, kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni, ya sudah. Berarti Tuhan sudah menutup semuanya itu. Ibaratnya kalau orang itu punya pinjaman neng bank, Bapak Saudara, kemudian ditutup, plak. Kira-kira bank masih ngoyak-ngoyak panjenengan enggak? Kira-kira debt kolektor itu masih datang enggak? Ya enggak lah. Wong sudah ditutup. Tuhan Yesus sudah menutup dosa kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni. Karena itu kenapa kita masih merasa bisa diutang karo bank? Jelas ya gambaran ini ya. Loh wis dilunasi ning utang, wis tanda tangan lunas. Tapi kenapa kita masih merasa aku diutang? Gak boleh, Saudara. Jadi kalau sudah ditutup, lunas, ya sudah. Tidak perlu kita merasa berhutang terus seperti itu. Ya, pengalaman saya pernah dicari debt collector beberapa kali di sini. Sudah tahu ya masalahnya. Ya itulah pengorbanan. Ya, jemaat nangis-nangis minta solusi, cukup motor, KTP ini masih KTP surga, gak payu di dunia. Ya, alamatnya tetangganya Pak Siadian di sana. Pak Siadian. Kan tidak bisa di sini, harus KTP
Ini akhirnya KTP saya sudah tak kasih tahu, tapi bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu beda. Karena ternyata pertama orang yang lebih saya itu sudah yakin tidak di situ, sementara cicilannya belum lunas. Nah orang yang baru ini kan tidak tahu piye awal mulanya dulu. Yang saya tahu nama bapak ada di sini, betul nggak? Sebagai penanggung jawab. Sehingga akhirnya debt collector datang ke sini. Ya tak dudukkan di sini. Saya ceritakan seperti ini, saya ngeyel seperti ini, tidak bisa. Ini bahasa tulisan, Pak. Bapak harus tanggung jawab. Dadalah. Nah aku jadi oyak-oyak, tonggo-tonggo. Masa kami saya kredit motor endi, tak lihat motor lawas kabeh. Bapak Saudara, ini menjadi pengalaman yang sangat ya bagi saya. Jadi korban bakaran. Gitu Bapak Saudara ya. Sehingga ada orang yang kedua mau nembung lagi. Tegas saya nggak mau, pengalaman Mas. Saya ngeloro iki jane apik iki malah. Tapi karena pengalaman yang pertama ini, karena juga sama-sama dari sono gitu loh. Namanya dari sono. Ya, sama-sama gitu. Ya, maaf Pak saya biar ya, sama apa itu Mas. Saya tidak tahu. Ya. Ini memang contoh konkret Mas saya. Sehingga yang kedua jadi korban. Begitu saya nggak pinjami KTP, dia nggak mau ke gereja di sini. Ya wes, gitu ya. Mau lama-lama jipuk 1 miliar, tak gereja itu sudah disita malah. Bapak Saudara, inilah contoh bahwa kalau kita itu masih hidup tidak merdeka, kita akan ditagih-tagih debt collector itu. Cara rohani debt collectornya adalah iblis. Setan selalu menagih. Setan selalu mengingatkan kita. Setan selalu mengintimidasi, menekan kita supaya kita terpuruk, kita merasa orang berdosa, tidak mau melayani. Aku belum iso nglakoni firman Tuhan, kok aku melayani, aku nggak layak. Lah terus sopo sing mau melayani? Nek kabeh-kabeh memang bukan orang yang suci, bukan orang yang kudus, Bapak Saudara. Siapa yang mau melayani? Siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Jangan berasumsi saya ini orang suci. Bukan. Saya bukan orang yang suci. Saya bukan orang yang kudus. Tetapi oleh karena Roh Kudus telah menyucikan kita, ya, telah mengkhususkan kita. Siapa para nabi yang tidak pernah berdosa? Kita lihat ke belakang. Ya, Daud pernah jatuh dosa. Abraham beberapa kali jatuh dalam dosa. Benar nggak? Yang pertama dia tidak mengaku istrinya. Betul ya? Sarah itu loh. Karena saya nguwayu nih Sarah kuwi. Bayangnya wayu. Wong ayu kaya apa? Ya wis bayangno lah. Kira-kira ning kene ning apa ora kaya Sarah. Ya, pokoknya wayu wis bayangno wis. Gitu ya. Sehingga sampai raja itu jatuh hati, betul nggak? Supaya dia aman, dia dianggap sebagai apa? Saudara, sebagai adiknya. Tapi gara-gara itu mereka kena hukuman daripada Tuhan. Salah nggak kira-kira seperti itu? Salah nggak? Salah ya. Contoh di sini, Mas Kris, Mbak Maya sama Mas Riko. Halo Mbak Maya, mana Mbak Maya? Di mana Mbak Maya? Oh, sono. Nah, Mbak Maya, kira-kira kalau kamu diperlakukan seperti Sarah itu, kira-kira gimana? Ini yang benar Mbak Maya atau Mas Riko ya? Mbak Maya betul ya? Dianggap adik. Iku duduk bojoku. Iku adikku. Kira-kira gimana? Mbak Maya kira-kira gimana? Bisa menerima enggak? Jongkel enggak? Awas kowe kok kanoma.
tak sambelno. Ya. Kok iso wani-wanine kayak aku ora dadi bojomu. Aku nggawa aku sebagai adikmu karepmu piye? Kan gitu ya. Ya, padahal itu di depan pejabat ya. Malu kan? Gitu ya. Ini terjadi. Dosa enggak? Dosa. Yang kedua, ini yang gede-gede aja ya. Yang tulisan dalam kitab masalahnya. Dia disuruh ngawinin pembantunya. Kira-kira dosa enggak? Tapi kenapa dilakukan? Tidak ada manusia yang sempurna siapapun juga, saudara. Kalau kita mau menuntut orang yang sempurna, ada di dunia ini. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Siapa saja, saya dan panjenengan semua orang yang berdosa. Ya, karena itu kita harus memandang kepada Tuhan yang sempurna. Ibadah itu memandang Tuhan, bukan memandang manusia. Nah, panjenengan ibadah yang memandang manusia. Tak kasih jadwal. So minggu sapa sing firman yo. So minggu sapa sing WL. Wah, ukah. Sing WL ayo ora iso ngusu. Ya. Misalnya gitu. Ya kan? So minggu sing khotbah sapa? Wah, kae. Goh. Sampai terjadi gitu ya. Bener nggak? Ini betul-betul terjadi di gereja asal saya sana. Itu kan diumumkan. Beja minggu ingkang madharaken sabdanipun Gusti Bapak ini. Ketika disebut Bapak ini, mereka itu kan sudah tahu kartunya. Sudah tahu kartunya. Begitu loh. Karena memang terkenal loh saudara. Bapak guru Injil saya almarhum. Wih ku nek main londo. Wih. Jemaatnya dijak main. Tapi minggu khotbah di sini. Sehingga orang-orang muda yang ini tuh pasti gak datang itu. Ketika diumumkan besok minggu yang khotbah ini, wah, gak datang. Tapi kalau besok minggu ada tukar mimbar dari gereja sana, oh penuh gereja, penuh, gitu loh. Kenapa begitu? Karena masih memandang manusia. Tapi ya memang ya kebangetan. Betul nggak? Ya kebangetan. Misalnya saya, ayo anak-anak muda, besok hari Rabu kita minum bir di sini ya, sambil bawa kartu kacang dan sebagainya, kita kumpul-kumpul gitu. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana? Terus minggunya saya khotbah, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Bener memang Alkitab anggur bukan bir bintang. Gitu saudara ya. Nah, terus kira-kira piye? Saudara. Ya kan? Karena itu memang ya kita tetap harus memandang kepada Tuhan, tapi juga kita harus perhatikan juga. Karena tidak bisa dipisahkan dengan hal itu. Tak bisa. Gitu ya. Karena itu mari kita jangan sampai hidup di dalam tekanan intimidasi iblis yang selalu ingin mengingatkan kita akan dosa-dosa kita di masa lampau. Padahal itu sudah dibereskan, sudah kita akui, Tuhan sudah mengampuni. Karena itu jangan pernah terus diingat-ingat. Tapi kita harus lepaskan, kita harus betul-betul lupakan. Ayat yang ketiga, mari kita akan baca di dalam Galatia dan Yohanes. Yang pertama, Galatia 3 ayat 28, dan nanti yang kedua Yohanes 8 ayat 36. Yang pertama Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28, firman Tuhan berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya ini, saudara? Bahwa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sudah tidak ada lagi perhambaan,
Tidak ada lagi perbedaan orang Yunani, orang Ibrani, orang merdeka atau masih budak, tidak. Tetapi Tuhan Yesus telah memerdekakan kita semua dari segala kutuk dosa, dari segala perhambaan. Karena itu kita dapat berdiri tegak. Kita harus punya semangat, kita harus punya komitmen bahwa kita memang benar orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus sudah membereskan semua itu. Sehingga kita tidak lagi orang yang ada di bawah kutuk dosa, tidak lagi di bawah kutuk perhambaan, tapi kita betul-betul orang yang merdeka. Karena itu jangan takut kalau panjenengan ini misalnya ya, ini misalnya dalam kehidupan kita di masyarakat yang berkaitan dengan tradisi, kita tidak lagi di bawah kutuk itu. Misalnya ini, sini yang ngambil siapa? Kecuali Mbak Novi. Cuman Mbak Novi aja ya. Kenapa yang lain nggak ada yang ngambil? Ini pertambahan jiwa loh. Ya, pertambahan jiwa itu dari dalam dan dari luar. Oh, masih proses. Haleluya. Ya. Ya, masih proses. Mas Kris, Joseph Mas. Engko diberkati harus proses ya. Aku yo ndang ngono lho, kapan? Tak tunggu-tunggu ora ndang cepet ngomong. Ya. Bapak Saudara, jadi kalau orang masih dalam kutuk, itu dia hidupnya diwarnai dengan ketakutan. Kalau tidak melakukan ini, kalau tidak melakukan itu, masih dihantui dengan rasa takut. Misalnya yang hamil itu biasanya apa? Tradisinya ada apa? Piton. Tingkap ya. Tingkap dulu. Piton. Terus lahir perosotan. Mau lahir perosotan apa setelah lahir perosotan? Kok malah bingung dulu ya? Intinya apa sih sebenarnya? Orang melakukan itu tuh intinya untuk apa? Kan intinya kan kepengen selamat. Selamat bayi sini jero, ora rewel nangis terus. Ya toh? Lahirnya ben lancar, ibune sehat. Betul nggak? Intinya kan seperti itu. Maunya kan gitu ya. Itu kan hanya bayangan aja. Tapi kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dijamin sama Tuhan. Selamat itu. Bayi itu kalau bukan karena anugerah Tuhan, orang sudah dadi, Bapak Saudara. Bener nggak? Kalau bukan anugerah Tuhan, lo itu punyanya Tuhan, bukan punya kita. Ya udah, kembalikan aja kepada Tuhan. Terima kasih, ini anugerahmu Tuhan. Ini anakmu Tuhan. Saya ini sebagai sarana saja. Begitu kan? Jangan klaim itu anak kita. Kita nggak punya, nggak berhak untuk itu. Ya, karena itu serahkan aja kepada yang punya. Tuhan yang memberi. Pasti Tuhan akan membuat anak ini lahir dengan baik. Ya, dengan normal, semua lengkap anggota tubuhnya. Begitu ya. Kenapa kita mesti harus mengalami ketakutan ketika kita tidak melakukan hal seperti itu? Itu namanya kita bukan orang merdeka. Kita masih hidup di bawah tekanan. Kita masih hidup di bawah intimidasi dari roh-roh yang ada di sekitar kita. Roh nenek moyang, ya, atau roh yang ada di daerah di mana kita berada. Ya boleh. Ya kan? Mau bangun rumah boleh dino. Ya, antara dino iki sosial. Ya omahe ra iso dadi. Ora mungkin wis dadi. Ra dadi mergo ora duwite ya. Nek duwite dadi kan? Dadi Bapak Saudara. Bukan karena hari jadi itu. Mbok dikasih hari yang paling baik menurut dia, tapi ra nek ini nih, ya mangkrak enggak jadi. Logika, gitu ya. Bener enggak?
kemudian ngadepe kudu madhep ngidul apa madhep ngalor. Yo omah ki normale ki madhep dalan. Bener enggak? Wong omah kon ngukuri dalan ki apa ya tumon. Tapi enak ada yang begitu, Saudara. Ngengkel. Ya, menyampingi jalan. Nah, nek kutha ya ora entuk dalan tenan. Kasus yang Ponorogo. Baca ya. Omahe dipuagir karo tanggane. Sampai mlebu omah menek tembok. Seperti itu. Bapak Saudara, kita sebagai orang merdeka tidak lagi kita ada di bawah kuk seperti itu. Karena Tuhan Yesus betul-betul sudah memerdekakan kita bebas dari semua itu. Amin. Ya, saya telah memberikan contoh kalau masalah kelahiran anak itu. Dua-duanya anak saya itu tidak ada istilah apa kuwi? Ya, tingkok Pak. Apa meneh? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, bahkan hari-harinya pun tidak ada orang yang tahu saya tanam di mana. Betul nggak? Orang tetangga-tetangga, Pak, hari-hari ini di telepon kok ora dikai ya kok lampu. Lah iku jadi peteng nang dadi bocah iki kok. Nyatane ine karo abet ki yo ora peteng yo malah padang. Iya lho. Yo ora bodho. Buktine iso sekolah. Bener enggak? Saudara. Lahirnya lancar. Abet itu super lancar. Ya. Lahir dhisik timbangane bidane. Padahal gak tak procoti. Pokoknya tak procoti. Lahirnya malah ning dalan iso. Nah, maksudnya Saudara, ini teladan, contoh. Kan itu panjenengan enggak perlu takut. Kita punya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, tapi kenapa kita enggak mau? Ya, masih saja kita ini hidup di dalam perhambaan. Ya. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, tidak mungkin tidak ada perhambaan. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup memerdekakan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita di momen kemerdekaan bangsa kita yang ke-70, secara rohani kita mulai sekarang harus merdeka. Amin. Jangan mau kita dimanipulasi oleh iblis. Jangan mau kita ditekan-tekan oleh iblis. Jangan mau kita diperalat oleh iblis. Jangan mau kita dijajah oleh iblis dengan segala macam keinginannya. Tapi mari kita menjadi orang yang merdeka untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita menjadi orang yang merdeka, bebas dari segala kutuk apapun, kutuk roh nenek moyang, kutuk daripada tradisi, kutuk daripada budaya. Mari kita sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus betul-betul merdeka. Ayat yang terakhir Yohanes 8:36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ya Yohanes 8:36, kamu pun benar-benar merdeka. Mari saudara kita kembali berdiri, kita baca firman Tuhan ini supaya kita betul-betul merdeka. Tolong Mas ditayangkan Yohanes 8 ayat 36. Oke, mari kita baca di atas aja. Di kasih dia aja. Ya, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 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 Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami Indonesia yang ke-75 tahun pada besok hari. Dan juga Tuhan berikan kemerdekaan kepada kami secara rohani.
karena kutuk dosa telah dihancurkan. Tuhan telah membereskan itu di kayu salib satu kali dan untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, memang kami orang yang berdosa, tetapi kasih karunia, anugerah Tuhan lebih besar dari itu semua. Sehingga ketika kamu mau mengakui dosa kami, ketika mau datang kepada Engkau untuk bertobat, maka Tuhan telah memerdekakan kami. Maka Tuhan tidak lagi mengingat-ingat akan segala dosa kami, akan segala pelanggaran kami, tetapi Tuhan telah memerdekakan kami. Karena itu kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, Tuhan yang begitu peduli. Bahkan Tuhan yang telah memulihkan kehidupan kami dari segala intimidasi, dari segala kuasa-kuasa iblis, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala kutuk dosa. Karena itu ya Tuhan, terima kasih Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami untuk hidup, untuk terus berpegang kepada firman-Mu, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Saya ucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Kita berjuang mengisi kemerdekaan ini. Mari Mas, kita ikan ibadah kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil yang bertugas kantong kolektan. Untuk yang bertugas kami persilakan.
Yesus baik. Mau untuk doa persembahan dan juga bangsa dan negara, saya mohon kesediaan Bu Misi untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau, dan tiba saatnya kami menaikkan doa syafaat kami. Namun sebelumnya Tuhan kuduskan kami supaya apa yang boleh kami sampaikan berkenan di hati Bapa. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami bawa pada pagi hari ini. Seluruh sidang jemaat GKN Adonai yang telah membawa korban berupa persembahan uang, Tuhan biarlah apa yang sudah kami persembahkan Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hati Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berhutang kepada kami, karena Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan kami, usaha kami, dan pekerjaan kami. Kami serahkan juga persembahan 10 yang menjadi hak Tuhan. Tuhan juga yang akan menguduskan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami, keluarga besar GKN Adonai, atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib, sehingga kami semua sehat dan kami dibebaskan dari virus corona ini. Semua anugerah Tuhan yang besar. Kalau kami melihat situasi yang berkembang saat ini di wilayah Indonesia, bahkan di Madiun Tuhan, mereka yang kena COVID terus bertambah ya Tuhan. Kalau kami keluarga besar GKN Adonai semua sehat, dibebaskan dari virus corona, semua karena Tuhan yang telah berjanji kepada kami, memberikan perlindungan kepada kami Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dan kota kami tercinta, Madiun, di mana kami tinggal, baik di kota maupun di kabupaten. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih Engkau supaya virus corona ini segera berakhir. Itulah kerinduan kami. Tetapi semua kami serahkan kepadamu Bapa di surga. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi buat bangsa dan kota kami. Engkau akan memberikan roh hikmat kepada Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, supaya dengan hikmat Tuhan beliau dapat memutuskan segala sesuatu dengan baik untuk kebaikan bangsa kami ya Tuhan. Kedepannya kami serahkan Tuhan untuk kelanjutan bangsa ini Tuhan. Di masa pandemi ini biarlah seluruh rakyat Indonesia diberikan kekuatan, kesabaran ya Tuhan, sehingga kami tetap hidup lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah terjadi hujan pertobatan di ujung akhir zaman ini Tuhan. Banyak orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah dapat menjamin kehidupan kami, baik kehidupan rohani maupun perekonomian kami. Tuhan sudah jamin Tuhan. Kami percaya kalau kami setia kepada Engkau, Tuhan akan pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan seluruh sidang jemaatku, keluarga besar GKN Adonai. Tuhan tolong dalam masa pandemi ini, Tuhan tetap akan memberikan bagian kami, yaitu berkat-berkat yang kami butuhkan, pasti Tuhan akan curahkan kepada kami Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami diberikan hati yang setia, hati yang cinta Tuhan, supaya dengan hati yang setia dan cinta Tuhan, kami mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk adik kami yang sudah pulang ke rumah Tuhan dari beberapa hari opname Tuhan. Biarlah dalam masa pemulihan Tuhan Yesus yang akan menguatkan tangan dan kakinya, sehingga stroke yang dialami akan segera sembuh ya Tuhan, bisa beraktivitas kembali dan nama Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sidang-Mu yang masih dalam pemulihan, baik itu Pak Bambang, Bu Bambang, Tuhan yang akan menjamah, sehingga mereka juga akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan dan kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu supaya dibebaskan dari sakit penyakit yang berbahaya. Tuhan akan melindungi menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Soalnya cuma untuk bangkit berdiri.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terimalah ibadah kami sebagai korban hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, terima sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu juga. Tuhan terus akan menolong, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Baik mereka yang sudah ada dalam ibadah hari ini, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, keuangan dalam pekerjaan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh hidup dalam kecukupan dan malah berkelimpahan dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan terus akan berkati segala pergumulan-pergumulan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati di dalam pernikahan mereka masing-masing, di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, di dalam kehamilannya. Tuhan berkati supaya Engkau akan tumbuhkan mereka yang bergumul untuk hadirnya putra dan putri dalam rumah tangga mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi keluarga-keluarga yang merindukannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jikalau kami sebentar akan kembali ke tempat masing-masing, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menolong kami sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Mari kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh sesungguhnya.